mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Sekali lagi saya anjurkan untuk mengikuti sesi pertama juga, sebab merupakan satu rangkaian besar. Meskipun judulnya mirip-mirip juru selamat, tapi saling melengkapi. Ya. Kalau kita bicara soal juru selamat, apa sih artinya itu? Kata lainnya adalah Mesias. Dalam bahasa Ibrani, Hamashiach. Makanya kita kadang-kadang mendengar ada orang menyebut Yeshua Hamashiach. Yeshua itu Yesus. Mesias itu Mesias. Yesus sang Mesias. Jesus the Messiah. Dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Banyak orang menyebut Al-Masih tapi tidak tahu artinya. Tidak ada Al-Masih selain Yesus. Itu fakta sampai hari ini. Nggak ada satu orang pun di dunia ini disebut Al-Masih selain Yesus. Karena kebenaran itu cuma satu. Tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Kita harus mengerti kebenaran berdasarkan faktanya. Fakta apa maksudnya? Fakta Alkitab. Jangan berdasarkan Bapak gereja ini, teolog ini, buku itu, hasil sidang sinode. Bukan. Kita harus kembali ke sumber primernya. Teks Alkitab asli. Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju saya pulang aja. Iya dong. Coba di luar sana ada yang berani mengatakan teks Alkitab tidak lebih penting dari hasil sinode, hasil konsili, apapun yang lain. Kalau ada yang mengatakan kau sesat, Alkitab itu yang paling tinggi, firman Tuhan yang paling tinggi. Di luar itu tafsir namanya. Saya cuma mau kasih tahu ya, di dunia ini ada salah kaprah yang disebut populum fallacy. Sesuatu yang diucapkan banyak orang, dipercaya banyak orang, ternyata salah, saudara. Kalau saya ngomong gini langsung komentarnya, ih sok paling sombong di dunia manusia ini. Masa semua orang nggak tahu, dia doang yang tahu gitu. Loh, ini bukan soal sombong-sombongan. Kau cek sendiri di teks Alkitab, kalau kau memang jujur. Banyak orang tuh membela sesuatu yang lain, bukan Alkitab. Ya. Manusia hidup itu harus jujur, saudara. Dirimu sendiri aja kau tipu. Mau bener lagi, mau selamat. Selamat dari apa? Orang itu aneh. Mau selamat tapi tidak tahu selamat dari apa. Ada yang ngatain gini, saya diceritain siapa ya kemarin itu ya. Pak, GSK itu sesat Pak dalamnya. Luarnya memang hidup kudus sih mereka. Loh, emang ada ya orang sesat hidup kudus? Wah, aneh orang-orang dunia ini emang. Daripada kau dalamnya kelihatan benar, luarnya sesat. Luarnya rusak total. Sama orang pelit, kasar, di YouTube tidak punya etika, melanggar undang-undang ITE. Kamu ngerti nggak hukum? Hukum dunia aja kok nggak lulus, mau ngomong kebenaran lagi. Nyebut nama orang, nyerang. Itu orang tidak berakal budi itu. Orang dunia aja tahu kita nggak boleh menyebut nama orang lalu menjelek-jelekan. Kalau kau dituntut kau masuk penjara kau, melanggar undang-undang ITE. Gitu aja nggak ngerti, saya bingung. Tapi berani ngomong kebenaran. Kebenaran yang mana? Ya itu tadi, kebenaran teorinya. Perbuatan hidupnya rusak tapi. Oh ada ya, saya baru dengar loh ada istilah apa? Sesat dia itu dalamnya. Tapi luarnya hidup kudus. Bisa ya? Aduh, aneh. Dunia ini banyak orang aneh. Yang soal persepuluhan yang lalu, kan ribut tuh. Ada orang yang ributnya begini. Persepuluhan itu penting, Pak. Blok, 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 blok gitu. Terus akhirnya ditanya, kemarin cerita sama saya siapa ya? Pak Aceng ya? Teman-temannya Pak Aceng tuh. Nggak bisa, bener, gembalamu itu salah gitu. Lalu ditanya sama Pak Aceng, jadi kok bayar persepuluhan? Hehe, enggak sih. Loh gimana sih?
Belain tapi nggak melakukan. Emang aneh sih kok. Dunia ini banyak orang aneh emang. Saya itu nggak ngerti kenapa begitu ya. Kau tuh belain siapa sih, untuk apa juga. Kalau kita lihat teks Alkitab, harus teks aslinya. Kalau mau benar. Enggak Pak, menurut kamus begini, menurut ensiklopedia begini, menurut teolog itu gini gitu. Ya oke. Tapi coba cek lagi teks aslinya. Karena yang jumlahnya banyak belum tentu benar. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikutnya. Jumlah orang yang percaya. Bukan. Kebenaran ditentukan oleh fakta Alkitab. Kalau kita bicara teks Alkitab, artinya kita bicara soal manuskrip. Manuskrip perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Namanya Kodeks Aleppo. Kodeks Aleppo ini tadinya di kota Aleppo namanya. Makanya disebut Kodeks Aleppo. Kodeks ini utuh sebenarnya. Lalu terjadi kerusuhan. Lalu dibakar. Masih sisa sebagian sampai hari ini. Disimpan di Yerusalem hari ini. Satu lagi kodeks yang lain, Leningrad namanya. Disimpan di Rusia, Saint Petersburg. Kenapa ya Tuhan menyebar manuskripnya ke semua bangsa ya? Sengaja, saudara. Tuhan mau kasih tahu. Kebenaran itu untuk seluruh bangsa di bumi ini. Bukan hanya untuk Israel. Amin. Kodeks ini, Aleppo dan Leningrad ini, kemudian itu umurnya sekitar 1000 Masehi, jadi 1000 tahun setelah Yesus. Ada orang yang mengatakan begini, umurnya masih muda itu palsu, itu sudah dirubah-rubah itu, katanya gitu. Bagus. Suatu hari di tahun 1948 ditemukan gulungan laut mati di daerah Qumran. Bapak Ibu kalau pergi sama saya ke Israel, mampir ke Qumran. Di situ ada replikanya dari gulungan kitab Yesaya. Itu replikanya. Jadi Qumran namanya daerahnya. Ya. Itu cerita panjang. Lain kali kita buat seminar lengkap gitu. Pelan-pelan. Tapi karena ini khotbah, mesti cepat kan ya. Jadi pelan-pelan saja, saudara. Yang ini intinya saja. Gulungan laut mati ditemukan 1948. Berasal dari abad 100 sebelum Masehi, sebelum zamannya Yesus. Kalau ada orang yang ngatain Alkitab palsu, yang asli yang mana? Kalau ditantang balik ngamuk ntar. Orang tuh suka gitu, ngatain palsu, kalau ku tantang balik ngamuk. Pokoknya ini yang asli gitu, pokoknya. Kalau udah main pokoknya itu pasti dari setan itu. Kalau dari Tuhan tuh nggak main pokoknya, pelan-pelan bisa dibuktikan faktanya, ya itu hati-hati saudara. Nah, ngomong-ngomong kalau kita bicara Alkitab kita hari ini, Perjanjian Lama, itu diterjemahkan dari Kodeks Aleppo dan Leningrad yang kemudian ditambahkan vokal. Kodeks itu aslinya tidak punya huruf hidup. Jadi semuanya huruf mati. Jadi kalau orang Yahudi melihat huruf Alef, Lamed, He, Mem, apa itu bunyinya? Semuanya huruf mati. Tapi langsung tahu dia, Elohim. Nah, dengan berjalannya waktu, dikhawatirkan generasi berikutnya tidak bisa baca. Karena nggak ada vokalnya kan? Maka sekelompok yang namanya kelompok Masorah, kumpul sama-sama teks itu ditambahin huruf hidup. Supaya spellingnya nggak salah generasi berikutnya. Nah, jadilah teks Masoret. Inilah yang dibuat untuk menerjemahkan seluruh kitab Perjanjian Lama hari ini. Jadi kalau kita ngomong Perjanjian Lama, balik lagi ke teks Masoret. Nggak ada teks lain. Teks Masoret, ya. Yang lain itu, ya terserah sih mau teks apa. Tapi yang jelas pakai teks Masoret hari ini. Perjanjian Baru juga begitu. Ada kodeks namanya Kodeks Vatikanus disimpan di Roma hari ini. Berasal dari abad keempat. Dan Kodeks Sinaiticus abad keempat juga. Disimpan di London. Sinaiticus ini kalau kita ke Israel,
mampir ke Mesir, di kaki Gunung Sinai itu ada biara. Dulu disebut biara, bukan gereja. Biara yang namanya Saint Catherine, Santa Katarina. Disitulah ditemukan Kodeks Sinaiticus lengkap Perjanjian Baru. Wah, ini teks yang sangat berharga ini. Jadi kita mendasarkan kebenaran itu dari sumber primer. Ingat, bukan sekunder. Nanti kalau ditanya, buka kamus, buka apalagi leksikon, kata si A, kata buku ini. Ada loh teolog yang menurut buku ini gak malu dia. Buku, bukan teks asli. Kalau orang benar itu baliknya ke sumber primer. Coba baca sumber primer. Saya nggak bisa Pak bahasa asli. Kalau gitu jangan komen. Nggak bisa apa-apa komen lagi. Di YouTube kan banyak yang aneh, komentar-komentar sok jago gitu. Padahal nggak ngerti apa-apa dia. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini nanti Bapak Ibu Saudara ikutin yang sesi 1 ya. Saya nggak bisa ulang pelan-pelan, nanti nggak selesai yang hari ini. Intinya begini, Allah di situ Elohim. Elohim itu bentuknya jamak, tapi artinya tunggal. Kenapa tunggal dibuat jamak? Karena Allah itu maha segalanya. Karena maha segalanya ditulis dalam bentuk jamak. Namanya gaya bahasa plural of majesty. Itu dulu. Kalau itu nggak ngerti, udah nggak usah lanjut. Nggak usah banyak omong. Elohim itu artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pak, udah nggak usah ngomong. Kau nggak ngerti perjanjian lama berarti. Ini kita ngomong perjanjian lama ya. Bukan berarti Bapa nggak ada atau Roh Kudus nggak ada. Bukan itu maksudnya. Kalau baca Alkitab itu harus sesuai teks, sesuai konteks. Di perjanjian lama, Elohim ini adalah Bapa di surga. Bapak Ibu perhatikan nggak pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan apa artinya Khalik? Pencipta. Penciptanya Bapa. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, juru selamat kita. Jelas orang cuma ngucapin tapi nggak ngerti. Ya, hati-hati. Ini belum selesai loh ya. Yang di luar sana jangan suka motong-motong. Kau bertobatlah kau. Video dipotong-potong untuk menyerang orang. Kamu tuh hatimu busuk sekali sih. Saya itu harus keras loh soal ini. Sebab banyak orang jahat sekali di sana. Kalau kamu jahat, kamu nggak masuk neraka, nggak masuk surga, bro. Salah ngomong lagi. Aduh, saking gemesnya salah ngomong sampai. Iya. Kalau kau jahat nggak masuk surga. Mesti pelan-pelan ngomongnya. Oke, Elohim itu tunggal, saudara. Meskipun bentuknya jamak. Plural of majesty. Buktinya apa? Buktinya sepanjang perjanjian lama, baca yang benar. Pengakuan iman Israel bagaimana? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bahasa Ibrani. Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Adonai Eloheinu. Adonai itu teks aslinya YHWH. YHWH itu kalau orang di luar sono bacanya Yehova atau Yahweh. Dua-duanya salah. Yang benar bacanya Adonai. Tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Tanya para rabi kalau nggak percaya. Jangan nanya tour leader ya. Kau panggil tour leader, kau pakai pakaian Yahudi. Nggak tahu malu sih. Aneh. Saya ngomong para rabi, kau panggil tour leader lagi. Aneh orang-orang ini. Tanya para rabi, bacanya apa? Adonai. Ya. Bukan berarti saya menyalahkan yang ngomong Yehova atau Yahweh. Ya udahlah, itu sudah terlanjur. Tapi itu sebenarnya populum fallacy. Itu salah. Karena semua orang menyebut itu seolah-olah benar. Bahkan ensiklopedia aja menyebut itu, Pak. Tapi kalau kita lihat teks aslinya, bunyinya nggak itu. Nggak tahu itu asalnya dari mana dulunya. Ya tapi biarlah mereka menyebut Yehova, Yahweh, yang penting kita tahu maksudnya YHWH, Adonai. Ya,
Jadi kalau saya sebut Adonai YHWH, tahu ya maksudnya ya. Orang lain menyebutnya Yehova atau Yahweh. Saya nggak mau menyebut itu. Oke. Nah, di sini Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang dimaksud Tuhan huruf besar Yahweh ini, YHWH ini siapa? Pencipta langit dan bumi yang dari Kejadian 1 ayat 1 itu loh. Elohim. Bapa kita di surga. Kalau kemudian kita tahu misalnya, kita tahu kemudian Yesus ikut Bapa mencipta atau bagaimana, tafsir berikutnya, itu cerita lain, nanti dulu. Kita lagi di perjanjian lama. Jadi maksudnya teks ini pasti Bapa. Ya, jangan belum apa-apa. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pak. Nah, udah deh. Bubar, nggak usah diterusin pembacaannya. Perjanjian lama bacanya begitu. Ya, kata Elohim tuh banyak banget di Alkitab. 2601 Elohim. Nggak percaya? Silakan dihitung. Hitung aja tiap baris itu. Katanya nggak klop. Karena ngantuk kan lama-lama. Ditulis di 2248 ayat. Ayo. Wah nggak biasa Pak, saya biasanya baca satu ayat aja Pak. Terus diartiin sendiri. Jangan, saudara, nggak boleh begitu. Ya. Buktinya lagi apa? Buktinya lagi Tuhan Yesus ditanya, hukum apa yang terutama oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Apa yang terutama? Dicatat saja ya. Yang sesi 1 saya sudah jelaskan. Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang bicara Tuhan Yesus. Baca kalau nggak percaya. Yang dimaksud Tuhan oleh Yesus siapa itu? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang dimaksud Tuhan? Bapa di surga itu kan Shema Israel tadi yang perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak mungkin begini. Tuhan itu Esa. Menyebut dirinya sendiri. Dibunuh langsung hari itu. Ngerti nggak ini? Konteksnya begitu kalau baca Alkitab itu. Jadi jangan sembarangan. Kurios, hoteos, emon kurios, eis estin. Tuhan itu Esa, satu. Tuhan huruf besar, YHWH itu satu. Elohimnya Israel itu satu. Bapa di surga. Ya. Belum selesai ya, nanti perjanjian baru bagaimana, ada lanjutannya. Mesti lengkap baru bisa tahu. Jadi kalau kita baca Alkitab perjanjian baru, kata Tuhan, yang T-nya saja yang besar, khususnya perjanjian baru, itu bisa menunjuk kepada Bapa, bisa menunjuk kepada Tuhan Yesus, tergantung ayatnya, konteksnya. Kalau tadi Tuhan bicara, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu maksudnya Bapa. Hati-hati ya saudara, ini nggak banyak orang tahu nih. Elohim bentuk tunggalnya kan El. El itu yang sering disebut El Roy, El Bet-El, El Shaddai. El itu selalu ada lanjutannya. Ya, El itu tunggal juga, nggak masalah. Nah, Kejadian 2 ayat 4. Kejadian pasal 2 ayat 4. Harus urut ini. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhannya huruf besar. Ketika YHWH Allah menjadikan bumi dan langit. Ketika Adonai Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa itu Elohim? Di Kejadian 1 kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Adonai Elohim, Tuhan Allah. Siapa itu? Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi. Semua ayat kalau ketemu YHWH di perjanjian lama, itu Bapa di surga. Baca yang benar. Kenapa? Karena di perjanjian lama belum tahu Sang Mesias itu siapa yang akan lahir. Taunya di perjanjian baru bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat Sang Mesias yang dijanjikan Bapa itu kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3, lalu keluar nubuatan yang disebut proto-injil, proto-evangelium, kabar baik yang pertama.
Mestinya manusia binasa kan? Karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi karena Allah mengasihi manusia, Elohim mengasihi manusia, maka keluarlah Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis, si ular itu. Yang dimaksud adalah akan datang Mesias, juru selamat. Apa artinya juru selamat? Yang menyelamatkan. Sederhana saja, yang menyelamatkan. Kan begitu kan? Jadi Allah Bapa sebenarnya yang mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas kok. Seluruh Alkitab coba deh dibaca. Ya, dibaca ulang semuanya. Ini nggak berubah loh. Ajaran kita nggak berubah. Yang saya khotbahkan dulu Yesus Juru Selamat, tetap benar, nanti lihat sambungannya. Orang nggak mengerti sih. Keluaran 3 ayat 14. Itu nama YHWH itu asalnya dari mana sih? Kalau Yesus kita tahu, malaikat yang memberitahukan, namai dia Yesus. Kalau YHWH dari mana? Kalau Adonai itu dari mana? Yang dipanggil banyak orang Yehova dan Yahweh itu, padahal bukan itu namanya. YHWH, Yud, He, Wo, He. Dari mana itu asal mulanya? Keluaran 3 ayat 14. Musa itu diutus oleh Elohim, oleh Adonai Elohim, YHWH Allah, Tuhan Allah, untuk membebaskan Israel dari Mesir. Nah, Musa lalu tanya kepada Adonai, YHWH ya. Nanti kalau aku ditanya namamu bagaimana? Bagaimana dengan namanya? Orang Israel tanya gitu. Dijawab oleh Tuhan huruf besar tadi, YHWH tadi. Aku adalah aku. Aku ya aku. Kok punya nanya nama? Emangnya orang di bumi punya nama? Emangnya namanya Joko? Atau Agus? Atau apa? Aku ya aku. Jawabannya begitu loh sebenarnya. Di kalimat berikutnya, Ehyeh mengutus aku. Katakan Ehyeh mengutus aku. Lah kalau mau nama ya Ehyeh itu tadi. Tapi Ehyeh bukan nama sebenarnya, Pak. Itu Ehyeh, Asher Ehyeh, jawaban Elohim itu sebenarnya artinya gini. Aku dulu ada, sekarang ada, dan selamanya ada. Itu artinya sebenarnya. Aku itu selalu ada. Itu artinya. Tapi ayat berikutnya tiba-tiba muncul huruf Yud, He, Waw, He. YHWH. Nah itu misteri memang. Mungkin kalau ahli bahasa bisa nyambung-nyambungin gitu, tapi tetap aja itu misteri. Tapi intinya begini, Allah bersedia dipanggil namanya dengan YHWH. Bersedia dipanggil dengan Elohim, tapi bukan sembarangan Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohim banyak soalnya. Orang Kanaan punya Elohim, yang namanya Dagon, Baal, Asitoret, Asyera, banyak dewa-dewa. Dewa-dewa itu Elohim juga. Tapi yang benar adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang bernama YHWH tadi. Yud, He, Wo, He. Yud, He, Wo, He sekali lagi bukan singkatan Yehova atau Yahweh. Bukan. Bacanya Adonai. Ya. Terus, kalau kita lihat di sini, artinya Tuhan Allah itu menunjuk kepada Bapa di surga. Artinya itu. Keluaran 3 ayat 6. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah satu-satunya, nggak ada yang lain. Yaitu YHWH. Yaitu Adonai. Yud, He, Waw, He tadi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar huruf YHWH, 4 huruf suci nama Tuhan, itu bacanya Adonai. Makanya di Alkitab diterjemahkan Tuhan tapi hurufnya besar semua. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara kalau melihat Alkitab tulisannya Tuhan huruf besar semua, itu teks aslinya Yud, He, Waw, He. Tapi kalau T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil, itu teks aslinya bukan YHWH, bukan. Itu teks aslinya memang tulisan Adonai. Kalau di Perjanjian Baru, Kurios. Ya. Nah, ini memang pengertian ini tidak banyak yang tahu sih. Keluaran 6 ayat 2. Keluaran pasal 6 ayat 2.
Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, Allah kepada Musa. Akulah Tuhan. Tuhannya huruf besar. Akulah YHWH. Akulah Adonai. Jadi yang menemui Musa siapa? Adonai. YHWH. Ya. Nah, yang menjadi masalah itu orang mengartikan YHWH itu Yesus. Ini zaman perjanjian lama, bro. Ya, YHWH itu pasti Bapak. Enggak, Yesus. Ya udah, enggak usah dengerin. Gampang kan? Enggak usah berantem. Ya udah. Nanti kita ke surga bukan diuji dengan itu kok. Menurut kau YHWH siapa? Bapak, salah enggak masuk surga. Emangnya ujian apa? Lagi pula ya ada penjelasannya. Ya, jangan buru-buru memotong video seseorang terus seneng banget gitu menyesat-nyesatkan. Aduh, hatimu jahat sekali ya. Kenapa ya kalau dilahirkan jahat begitu? Ingat ya, populum fallacy. Jangan ikut yang banyak. Belum tentu benar. Yang benar itu sesuai fakta. Kenapa sih dunia ini butuh Mesias, butuh juru selamat? Karena manusia jatuh dalam dosa, siapa yang bisa selamat? Seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa, perlu nggak Yesus disalib? Ya nggak perlu. Karena jatuh dalam dosa, maka Bapa di surga, karena begitu besar kasihnya, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Nanti akan ada Mesias lahir dari keturunan manusia ini. Itu maksudnya, nanti akan ada juru selamat. Gitu loh maksudnya ya. Jadi di perjanjian lama itu berisi banyak sekali nubuatan tentang datangnya Mesias. Tentang janji Bapa kepada dunia ini. Tentang janji Allah kepada dunia ini. Bahwa nanti akan datang seorang anak manusia yang jadi juru selamat manusia. Padanya tidak ada dosa sama sekali. Dan seterusnya. Jadi mulai sekarang ya Bapak Ibu. Ingat baik-baik ya. Ini kita bicara perjanjian lama dulu. Elohim, Eloah, YHWH itu tunggal satu. Bukan jamak. Itu tunggal. Artinya satu. Jadi menurut Abraham, Ishak, Yakub, Musa, para nabi. Semua menganggap Allahnya cuma satu begini. Itu dulu harus dimengerti. Ini menurut perjanjian lama. Ya, urut ya ceritanya ya. Nah, kalau itu sudah mengerti, barulah kita baca Yesaya pasalnya yang ke-61. Yesaya pasalnya yang ke-61. Ya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Nabi Yesaya bernubuat begini, saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini Allah tulisannya besar semua ini. Itu maksudnya YHWH. Ya. Jadi kalau diterjemahkan Tuhan huruf besar semua, takutnya bingung. Roh Tuhan, Tuhan, gitu. Maka dibedakan. Allah aja tapi yang besar hurufnya. Maksudnya YHWH. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena YHWH telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Ini perjanjian lama, kitab Yesaya. Kemudian digenapinya di mana? Kita baca Lukas. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Ketika itu Tuhan Yesus masuk ke sinagoga. Kemarin ke Israel kita masuk ke sinagoga abad pertama modelnya. Ukurannya sama persis, letak-letaknya sama. Jadi kalau kita ke Israel kita akan mampir ke sana. Ya. Ini bukan promosi loh. Supaya ikut Israel, enggak. Ini cuma informasi sharing. Kalau Bapak Ibu bisa ke Israel,
silakan. Enggak apa-apa. Tapi harus sampai surga. Kalau ke Israel enggak harus. Ya, amin semua? Oke, Oktober ini kita berangkat lagi ke Israel. Jadi kalau ada yang mau ikut, cepetan daftarnya. Ini, Yesus sedang masuk ke sinagoga. Di sinagoga itu ada satu gulungan kitab Yesaya yang biasa dibaca oleh pembicaranya. Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya di sinagoga itu. Lalu Tuhan membaca demikian. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini kitab Yesaya tadi dibaca oleh Yesus di sinagoga. Betul ya, begitu ya? Ya, kita harus tahu ceritanya begitu. Yesus yang membacanya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang nunggu jelasin. Artinya apa ini? Sebab biasanya setelah seorang rabi membaca ayat, lalu dia jelaskan artinya. Nah, ya, ini juga sama. Nanti orang-orang langsung duduk diam mau dengerin apa yang mau dikatakannya. Itu sudah pernah aku baca sering kitab Yesaya itu. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Lalu Tuhan bicara begini. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Marah enggak orang-orang? Nabi Yesaya penubuat datangnya Mesias. Lalu Tuhan Yesus baca nas itu, lalu Tuhan bilang gitu, hari ini nas ini digenapi. Dalam bahasa sederhana ini, akulah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Itu artinya. Makanya orang-orang marah. Orang-orang marah. Sampai Tuhan Yesus mau didorong dari suatu bukit tinggi supaya jatuh. Kalau kita ke Israel, kita ke tempat itu, bukit tinggi itu. Mount of Precipice namanya. Di situ. Di atas itu kita bisa lihat Laut Mati dari jauh, Yerusalem dan sebagainya, kelihatan. Di situ, di atap bukit itu mau dijatuhkan Tuhan Yesus. Karena mengaku yang dimaksud Yesaya itu aku, gitu loh. Orang-orang merasa ini menghujat Allah ini. Oh, gitu. Waduh, kalau kita mengerti Alkitab ya, aduh, nggak mungkin kita ribut, saudara. Banyak orang itu belum apa-apa udah, pokoknya gini gitu, nggak ngerti padahal. Yang saya bingung orang-orang sekolah tinggi juga kok bisa begitu ya. Minimal kalau kau merasa lebih pintar ya kau jangan nyerang orang. Sebab kalau kamu menyerang orang dengan sikap kebencian, kamu seorang pembunuh di mata Tuhan Yesus. Barang siapa membenci saudaranya, ia seorang pembunuh. Makanya kita dibully apapun kita nggak sakit hati, enggak, saudara. Kita cuma senyum, kasihan deh lu. Iya beneran, nggak ada sakit hati. Awas kok ya, nggak ada. Orang yang sakit hati itu orang bodoh sebenarnya. Kayak mereka itu. Sakit hati, nyerang itu bodoh sebenarnya. Tidak takut Tuhan. Kalau takut Tuhan kan nggak berani nyerang orang lain. Oh dia salah tuh. Ya baik-baik aja kasih tahu. Yang benar begini loh. Bukannya menyebut nama lalu menyerang. Itu melanggar undang-undang ITE. Dan yang paling penting bukan itu. Yang paling penting dia menyakitkan hati Tuhan. Ya, kebenaran disampaikan malah kau serang-serang. Aneh. Ya. Yang lebih aneh gini, saudara. Orang Farisi ahli Taurat, ketika berdialog dengan Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan Mazmur 110 ayat 1. Mazmur pasalnya yang ke 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan Huruf Besar. Artinya firman YHWH. Firman Elohim kepada Tuanku, kepada Adonai yang lain. Siapa itu? Kepada Tuhan yang lain. Siapa itu? Kan Raja Daud seorang raja. Lah kok dia menyebutnya Tuhan?
Tuhan itu artinya Tuan, saudara. Kurios atau Adonai itu artinya Tuan. My master. Ya, orang nggak ngerti, Tuhan kok Tuan gitu. Dunia ini memang banyak orang yang nggak ngerti tapi ngotot gitu. Kalau kita panggil dia Tuhan, artinya Tuan, artinya kita sedang menundukkan diri sebagai hambanya. Itu loh maksudnya. Kalau kita panggil Bapa di surga, artinya kita sedang mendudukkan diri sebagai anak Bapa di surga. Kalau baca itu mesti begitu. Harus sesuai konteks. Ya. Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, Tuhan menjelaskan adanya Bapa di surga. Waktu itu orang Yahudi cuma punya satu pengertian, bahwa Elohimnya mereka itu cuma satu, yang nama pribadinya itu adalah Yud He Waw He, YHWH, yang dibaca Adonai. Cuma satu. Lalu Tuhan datang, Yesus datang. Dia memberitahu, kalau engkau berdoa, hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga. Kan begitu. Kalau berdoa itu pakai Bapa kami yang di surga. Nah, orang jadi mengerti bahwa ada Bapa yang di surga. Kan gitu ya. Makanya tadi Waski ya. Tadi nyanyi Bapa kami yang di surga itu. Itu inspirasinya juga dari sini. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan. Kalau seseorang menyadari kita punya Bapa di surga, wah itu luar biasa, saudara. Selama ini banyak orang tidak menyadari bahwa kita anak Bapa di surga. Bahwa Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita menjadi seperti Dia. Ini loh anak yang kukasih itu yang begini. Kalau tidak, kau binasa. Dulu jatuh dalam dosa sudah dikasih kesempatan. Supaya kau seperti Dia, baru kau selamat. Kalau kau hidup dalam dosa terus, kau tidak diampuni. Makanya sebelum kita menutup mata, marilah kita bertobat lagi. Jangan buat dosa lagi. Ya. Tidak ada ampun untuk orang yang hidup dalam dosa. Yesaya 43 ayat 11 nanti dibaca. Akulah YHWH, akulah Tuhan huruf besar. Tidak ada juru selamat selain aku. Perhatikan baik-baik. Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH. Tidak ada juru selamat selain aku.
Juru selamat itu Yahweh. Siapa? Bapa di surga. Bapa di surga ingin menyelamatkan kita semua. Ia tidak ingin kita binasa. Caranya, karena begitu besar kasihnya kepada kita, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga yang menyelamatkan kita, caranya anaknya yang tunggal. Tuhan kita menjadi juru selamat kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, juru selamatnya siapa Pak? Bapa di surga atau Tuhan Yesus? Ya dua-duanya gimana sih? Tapi Bapa di surga yang mula-mula memberikan itu, nanti kuselamatkan. Implementasinya, faktanya, ia mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat manusia. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Begitu saja kok diributin. Aneh kok. Ada yang ngotot tuh. Juru selamat tuh Yesus, bukan Bapak. Kok nggak baca Alkitab sih memang. Hosea 13 ayat 4 juga sama. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Juru selamat itu cuma aku, nggak ada yang lain. Sementara Yesaya 45 ayat 5 berkata begini. Akulah Tuhan, akulah Adonai, YHWH. Tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Tidak ada Allah lain kecuali aku. YHWH. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada yang lain. Tidak ada Allah kecuali YHWH. Yang tadi tidak ada juru selamat kecuali aku, YHWH. Artinya apa? Artinya akulah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku YHWH, dipanggil Adonai. Akulah juru selamat yang akan menyelamatkan umatku. Caranya bagaimana? Mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Sebagai juru selamat dunia. Sederhana ya sebenarnya ya. Cuman banyak orang nggak teliti sih bacanya. Tapi Pak, pasti ada yang begitu. Tapi, oh ya bagus, tapi itu artinya kritis. Bagus, silakan saja. Tapi Pak, itu huruf Ibrani YHWH itu kan Bapak pernah bicara dulu. Piktogramnya, lihatlah tanganku, lihatlah pakunya. Bukankah itu Yesus Pak? Itu artinya, Bapa yang di surga sengaja memilih nama YHWH. Itu nama profetik. Dari nama itu kita tahu nanti Bapa di surga akan mengirimkan juru selamat yang mati di kayu salib. Itu maksudnya. Amin, saudara? Aduh, ini kalau dibuat seri panjang ya suatu hari menarik banget. Sangat menarik. Teologi yang benar akan mengubah bagaimana kita hidup. Pasti. Nah, setelah sampai ke perjanjian baru, banyak orang mulai bingung. Kalau perjanjian lama sudah jelas tuh. Kalau ahli perjanjian lama tahu. Yang nggak ahli jangan sok komentar. Ya, kalau ahli perjanjian lama tahu, yang dimaksud YHWH itu pasti Bapa di surga. Dan itu cuma satu. Bapa itu cuma satu. Di perjanjian baru dijelaskan dengan sangat jelas. Karena sebenarnya cuma ada satu Allah. Yaitu Bapa kita di surga. Dan kita punya satu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Cuma begitu sebenarnya. Di perjanjian baru jelas sekali. Ya. Nah, jadi sampai di sini. Contohnya lagi Lukas. Lukas pasal 1. Ayat 46 dan 47. Coba deh. Coba belajar membaca yang benar. Lukas. Pasalnya yang ke-1 ayatnya 46 sampai 47. Mana ya? Oke. Jadi begini, ketika Yesus masih dalam kandungan Maria, Maria berkata begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Tuhan di situ siapa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Yesus masih di kandungan. Bapa di surga.
Ingat, Maria orang Yahudi, dari dulu semua juga Yahudi. Orang Yesus orang Yahudi, murid-murid, rasul, nabi, semua orang Yahudi. Jadi pengertiannya masih perjanjian lama ketika itu. Ngerti nggak maksudnya? Kan Yesus masih di kandungan. Jadi, apa tadi? Jiwaku memuliakan Tuhan, Adonai itu. Adonai di situ YHWH. Ya, yang dimaksud konteksnya ya. Kalau teks asli Alkitab Tuhan di sini kurios. Tapi konteksnya yang dimaksud oleh Maria itu pasti YHWH. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Pasti. Dan hatiku bergembira karena Allah, karena Elohim. Juru selamatku. Coba bayangkan. Ngerti gak kalimat itu? Maria lagi mengandung Yesus. Allah juru selamatku. Elohim juru selamatku. YHWH juru selamatku. Maria saja tahu juru selamatnya itu Bapa di surga. Allah. Tapi dia sedang mengandung bayi Yesus. Sang juru selamat dunia. Yang dikirim oleh Bapa di surga. Yang menyelamatkan tadi. Kan begitu harusnya. Ini jelas. Setelah itu Bapak Ibu baca sendiri perjanjian baru. Semuanya jelas. Cuman memang ada kata Tuhan yang menunjuk kepada Tuhan Yesus juga. Selain Bapa. Contohnya Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas kan? Yesus itu Tuhan juru selamat. Jadi kalau ada orang yang nanya, di mana di Alkitab tulisan Yesus itu Tuhan? Bacain aja ayat ini, jangan bingung. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan begitu. Jelas kalimatnya ya. Cuman kalau kita baca perjanjian baru, selalu selang-seling. Kadang-kadang menunjuk Bapa, kadang-kadang menunjuk Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat sebentar contohnya ya. 1 Timotius 1 ayat 1. Contoh saja deh, banyak banget ayatnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita. Yang juru selamat siapa dalam kalimat ini? Menurut perintah Allah, juru selamat kita. Allah. Bapak. Jelas ya? Tapi 1 Timotius 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Ini salah. Ayatnya 1 Timotius, sorry. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Siapa? Allah, juru selamat kita. Jelas kan sebenarnya? Jelas. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Siapa juru selamatnya? Nah, itu kalau kita baca terus ya ceritanya. Semuanya begitu. Kadang-kadang Bapa di surga, kadang-kadang Yesus. Kenapa bisa begitu? Nah, ini faktanya begitu di Alkitab. Contohnya Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita. Itu Allah lagi. Ini jelas harus dibaca. Yudas 1 ayat 25. Ini sangat jelas. Allah yang Esa, siapa Allah di situ? Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Apa artinya? Allah yang Esa itu juru selamat kita. Caranya oleh Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus. Bapak mengutus sang anak menjadi juru selamat. Itu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus adalah utusan Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas banget itu. Kalau orang negatif thinking ya, hatinya jahat ya, dia ngomong gini, jadi Yesus cuma utusan Pak. Loh kok panas hati? Padahal nggak ada apa-apa loh. Loh Yesus sang anak
diutus Sang Bapa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Lah kok kau marah-marah? Lupa minum obat kali. Aneh. Teks Alkitab bicara begini. Kenapa Bapak dan anak seolah-olah bisa ditukar-tukar? Karena memang begitu. Bapak Juru Selamat yang bermaksud menyelamatkan umat manusia dengan cara mengirim Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Simpel kan? Sederhana. Ya. Makanya seseorang hidup itu dilihat dari perbuatannya. Bagaimana ia makan, minum, bicara. Bagaimana ia hidup. Kelihatan isi hatinya. Kelihatan imannya benar atau tidak. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Perhatikan baik-baik. Karena Allah itu Esa. Ingat ya Elohim tadi. Elohim itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas gak sih kalimat ini? Ya sangat jelas lah. Elohim YHWH tadi itu punya pengantara yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara antara manusia dan Allah. Sederhana. Sesederhana itu. Kalau gitu Yesus Allah bukan Pak? Yesus itu Allah tapi bukan Allah Bapa. Anaknya yang tunggal. Perhatikan kalimat itu. Nanti ada yang ngomong gini. Anak kunci kan kunci Pak. Anak monyet kan monyet. Gitu. Sukanya pakai kalimat-kalimat begitu. Sama. Anakmu ya anakmu. Bukan kamu. Sama manusia, tapi bukan kamu. Sama. Allah, anak Allah. Beda pribadinya. Ada yang mengartikan di luar sana, Yesus itu ya Bapak, Pak. Salah besar kau. Salah besar kau. Ya, jangan pernah seperti itu. Orang kalimat di mana-mana di Alkitab bertebaran ribuan ayat, semuanya jelas. Ada Bapak, ada anak. Kok disamakan? Banyak orang memang pengertiannya masih salah. Mereka pikir Yesus itu Bapa di surga. Lah kalau Yesus Bapa di surga maksudnya apa? Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Suaranya Yesus juga gitu. Jadi Bapa di surga membelah diri gitu, sebagian jadi Yesus. Ya gitu. Jangan aneh-aneh deh. Ya. Ada banyak ayat yang mengatakan itu. 1 Yohanes 4 ayat 14. Bapa mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jelas banget semuanya. Ya. Jadi itulah sebabnya di Yesaya 9 ayat 6. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Yang orang tidak mengerti. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Ditampilkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Begitu kan? Jelas ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yang dimaksud anak yang akan lahir ini siapa nih? Yesus, sudah pasti. Kenapa disebut Bapa yang kekal, Allah? Disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kenapa disebut Bapa? Oh berarti dia Bapa Pak. Gak bisa begitu cara mengartikan. Ada ribuan ayat yang mengatakan dia bukan Bapa. Ini tanda tanya, kenapa dia boleh disebut Bapa? Kenapa? Karena segala sesuatunya diberikan kepada dia oleh Bapa. Kuasa di langit, di bumi diberikan kepadaku. Tuhan yang berkata, segala kuasa di langit, di bumi ada dalam tanganku. Diberikan kepadaku. Siapa yang memberi? Bapa. Itulah sebabnya Yesus mewakili Bapa kemanapun pergi. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Dia boleh memakai status Bapa itu. Boleh. Kalau aku dan Bapa satu. Itu maksudnya itu. Jadi barang siapa tidak memiliki anak, memiliki Tuhan Yesus. Dia tidak memiliki Bapa. Itu jelas loh. Orang yang menolak sang anak, dia menolak Bapa artinya. Itu artinya anak boleh memakai nama bapaknya. Itu sebabnya nanti kalau suatu hari ayatnya ada, YHWH yang ini Tuhan Yesus Pak, itu nubuatan profetik.
boleh memakai YHWH, tapi maksudnya itu, aku dan Bapa satu. Satu apa? Satu misi penyelamatan umat manusia. Satu misi. Ya. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Orang ngotot lagi, apakah Yesus Allah, Pak? Ya, tapi bukan Allah Bapa. Nanya terus, saya jawab gitu terus. Ya. Iya, dia Allah, tapi bukan Allah Bapa. Anak Allah. Itu sangat clear sebenarnya. Jadi kita datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita kalau berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita mengusir setan dalam nama Yesus. Karena segala kuasa dari Bapa mengalir kepada Tuhan Yesus, mengalir ke kita. Tetapi itu tidak otomatis. Itulah tekanannya di siang hari ini. Selamat dari apa kita? Kalau soal juru selamat, sesi 1 tadi udah panjang lebar. Selamat dari apa? Itu topik yang siang ini. Kalau dia juru selamat, selamat dari apa kita? Selamat dari neraka, Pak. Jadi ke surga. Benar. Tapi bukan cuma itu. Kalau cuma itu, manusia nggak berubah. Manusia itu harus diselamatkan dari apa? Dari pola pikirnya yang salah. Dari cara hidupnya yang salah. Dari mindsetnya yang salah. Dari akal budinya yang salah. Diselamatkan dari cara hidupnya. Supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya berkarakter man of God. Anak-anak Allah. Jadi orang selamat itu bisa dilihat dari cara hidupnya sekarang. Kalau dia pasif gitu ya, aku sudah selamat pokoknya percaya Yesus. Itu belum selamat. Karena dia diam aja. Nggak jadi anak Allah. Mungkin KTP-nya aja yang Kristen. Nanti kalau di surga dia pikir ditanya KTP-nya. Mana KTP-nya? Oh iya, masuk surga. KTP nggak penting, saudara. Ada orang KTP-nya masih agama lain. Nggak masalah, mau dirubah mau nggak. Karena nanti yang penting adalah apakah Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Di Yesaya 44 ayat 6 tadi, firman YHWH. Coba sekali lagi kita baca. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman YHWH, Adonai, Raja dan penebus Israel. Penebusnya siapa? YHWH. Ayat ini. Ayat ini kan di perjanjian lama, Yesaya. Bapa di surga. Tapi benerannya mengirim Tuhan Yesus sebagai penebus. Itu loh. Selalu begitu ceritanya. Ya. YHWH semesta alam. Adonai semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapa yang dimaksud? Yesaya? Bapa di surga. Tetapi, ada tetapinya. Kitab Wahyu, Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22, ayat 12 sampai 13. Ini yang bicara Tuhan Yesus nih. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di sini aku, di sini Tuhan Yesus. Kok tahu? Ayat 16-nya dibaca. Aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Dan seterusnya. Mengerti ya? Tadi di perjanjian lama itu Bapa. Lah kok di kitab Wahyu Tuhan Yesus yang mengenakan kalimat itu. Yaitu tadi jawabannya. Di perjanjian lama itu profetik. Dalam aplikasinya, dalam faktanya, dalam penggenapannya, Bapa memberikannya kepada Yesus. Semuanya diberikan. Jadi Yesus bisa mengenakan nama YHWH juga. Begitu.
Ngerti ya, jelas ya? Udah, kalau orang nggak percaya ya sudah, nggak ada perlu kita bicarakan lagi bro. Ya, nah ini udah jelas. Ya mungkin ini buru-buru aja ya, mestinya seminar pelan-pelan baru mengerti. Tapi kalau seminar kepanjangan bisa teler juga jemaat. Ini aja sedikit, apa sih tadi gitu. Ya, lengah dikit, tadi apa sih gitu. Ini agak berat, sebenarnya siang ini kayak kuliah, bukan kayak khotbah. Tapi nggak apa-apa, ini terpaksa saudara, soalnya lagi ribut banget, seluruh dunia gempa bumi. Jadi saya jelaskan baik-baik, nggak perlu bro ribut-ribut gitu. Kau dengerin ini aja dari awal sampai akhir. Orang suka gini kalau sama saya, sok pinter ini. Kayak dia paling pinter aja gitu. Ini bukan soal pinter-pinteran bro. Coba kita periksa sama-sama Alkitab lagi dengan jujur, apa adanya. Nanti kau akan tahu ini yang benar. Ya. Itu nggak penting soal pinter-pinteran, yang penting benar atau tidak. Kau lupakan namaku juga nggak apa-apa, nggak kenal juga nggak apa-apa, asal mengerti dengan benar. Jadi jikalau kita tahu siapa juru selamat kita, maka kita harus bertobat, maka kita harus berhenti berbuat dosa, maka kita harus hidup kudus seperti Dia kudus, tak pernah berbuat dosa. Dulu buat dosa pak, ya dulu lupakan, ke depan jangan buat dosa lagi. Hidup jadi berkat, hidup seperti Dia hidup. Sehingga Bapa di surga akan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itulah sebabnya setiap kita diberi karunia sulung roh, supaya menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Itu maksudnya, bertobatlah saudara. Termasuk yang di luar sana, kau pinter teologi gak menyelamatkan, bertobatlah. Jangan ada pikiran aneh-aneh. Itu teologinya GSKI salah tuh, tapi hidupnya kudus. Mana ada teologi yang salah hidupnya bisa kudus? Ngomong aja aneh-aneh. Jangan sembrono, suka memotong video orang, suka membuat narasi yang menyudutkan, yang membunuh karakter seseorang. Jangan ya, bertobat. Nanti kamu binasa. Biarin saya ngomong kencang. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan semua. Kau jahat, kau bukan hamba Allah, kau hamba setan. Yang penting itu fakta hidup kita. Kalau kita tahu Yesus juru selamat kita, Tuhan dan juru selamat kita, maka kita harus hidup seperti Dia hidup. Ia mengosongkan segala keinginannya. Ia tidak mementingkan diri sendiri. Ia melakukan kehendak Bapaknya. Kita pun harus belajar seperti Dia. Mengosongkan diri. Jangan banyak keinginan. Kita diselamatkan dari apa? Segala keinginan yang salah. Makanya kosongkan, diisi keinginan yang benar. C. Kosongkan saudara. Dengan tulus katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Saudara, kalau kita sudah kosongkan, ya, jangan dibiarkan kosong, karena ada orang yang bermeditasi dibiarkan kosong. Jangan, kita tidak boleh kosong, nanti roh lain yang masuk. Setelah dikosongkan barulah Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Kalau kita sudah mengosongkan diri, mengisi diri kita dengan kehendak Tuhan, gairah surgawi, kita akan jadi manusia-manusia Allah yang bekerja giat, semangat, cari uang banyak untuk berkat dunia, bukan untuk diri sendiri. Yang masih kuliah, pintar. Yang melayani Tuhan, segenap hidup,
Yang jadi anak berbakti sama orang tuanya. Suami-suami, kasih istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Yang menjadi dunia ini rusak, ini keinginan yang rusak. Suatu hari kita akan pulang, saudara. Kalau kita menjadi manusia Allah, ketika Tuhan Yesus datang lagi, waduh, kita malah senang. Ya, kita malah senang. Makanya suatu hari kita akan berkata begini, saudara. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara, tidak banyak orang bisa mendengar kebenaran seperti ini. Makanya banyak jemaat di luar sana bingung, saling menyerang, ini yang benar yang mana, bingung semua. Saudara, kalau ada di sini mendengar kebenaran, kita semua berbahagia, kita semua beruntung, kita semua diberkati. Karena jelas kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa kita itu adalah anak Bapa di surga. Dan kita adalah hambanya Tuhan Yesus. Jadilah hamba yang baik. Jadilah anak Bapa yang benar. Yang dalam seluruh hidup kita memuliakan Dia. Artinya kemanapun kita pergi, perbuatan kita jangan jadi sandungan. Nanti orang bilang gini, Tuhannya siapa tuh? Pantes sesat gitu. Kita kemanapun harus jadi berkat. Iman yang benar itu memuliakan Tuhan. Meninggikan namanya. Meninggikan namanya itu bukan bikin spanduk lalu ditaruh di wuwungan gitu. Bukan. Meninggikan namanya itu setiap perbuatan kita memuliakan Dia. Itu maksudnya ya. Amin ya saudara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, nyanyikan dengan tulus saudara, Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga. Di surga dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas, dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku,
Tuhan. Musik saja. Saudara sekalian, coba kita renungkan baik-baik. Hidup kita ini hanya satu kali. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih membuka mata kita. Hari ini kita dicelikkan mata kita. Sesungguhnya Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ia ingin kita selamat. Ia adalah juru selamat kita, saudara. Itulah sebabnya ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai juru selamat dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Demikianlah. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami memiliki Bapa seperti Engkau, memiliki Tuhan dan Juru Selamat seperti Tuhan Yesus, dan memiliki Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba secara khusus berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani Engkau di siang hari ini, dari pagi menjelang siang ini. Kau berkati mereka satu persatu hidupnya, keluarga besarnya, untuk melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan jadikan hidup mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini, juga ada yang dimanapun, di ujung bumi sekalipun. Curahkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat, marifat, untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa di surga, turun atas kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif.
dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.